di rumah, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik, sebab Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur buat pagi hari ini, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan menaungi kami Tuhan, dan kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kuasa-kuasa jahat Tuhan Engkau sudah patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Nyata di sepanjang hidup kami, darah-Mu Tuhan yang telah melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir bersama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, kita siapkan hati kita, siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yang lagi duduk, berikan kesempatan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari kita mempertahankan buat Tuhan. Kita mempertahankan buat Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Tiada perselisihan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. haleluya. Hari berganti hari, Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya. Yes. Sampai selama-lamanya. Yes. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita membuka hati kita. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah firman itu masuk dan menjadi remah dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap waktu menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Semua bukan karena kuat kami Tuhan. Semua karena kekuatan yang dari Engkau. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Engkaulah Tuhan. Yes Tuhan. Engkaulah Hidup itu
kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan masuk dalam hidup kami Tuhan, masuk dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, memberikan hati kami terbuka Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, dan memberikan telinga kami seperti seorang murid Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali minggu pagi hari ini kita bersekutu bersama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Nya. Kebenarannya membebaskan setiap kita, kebenarannya yang menjadikan kita kembali kuat di dalam Dia, karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Minggu pagi hari judul firman Tuhan adalah menghargai anugerah Allah. Menghargai anugerah Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali kita berpikir ya, menghargai seseorang atau sesuatu hal kalau hal tersebut sudah hilang, Saudara. Kalau kita menghargai seseorang, entah itu orang yang berjasa dalam hidup kita, tetapi kita memberi penghargaannya setelah orang itu tidak kelihatan lagi, atau orang itu meninggal, atau sesuatu setelah hilang. Kenapa Saudara hal itu terjadi? Karena kita kurang bersyukur ketika kita menerimanya. Kita kurang mensyukuri bahwasanya kita menerima sesuatu yang berharga. Kita sudah mendapatkan yang berharga, tapi seringkali kita berpikir, itu sudah selayaknya saya terima. Sehingga apa Saudara? Efeknya kita kurang menghargai pemberian yang berharga tersebut. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa sih mujizat yang terbesar yang Allah pernah lakukan dalam kehidupan kita ini? Kalau saya suruh menjawab apa mujizat terbesar, yaitu adalah mujizat tentang keselamatan, Saudara. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya, bagi orang yang berdosa, dan bagi semua orang-orang yang berdosa. Itu adalah anugerah yang terbesar, yang tidak terukur, yang tidak bisa dinilai oleh apapun yang fana di dunia ini. Anugerah keselamatan. Dan seringkali pula kita kurang menghargai anugerah keselamatan tersebut. Mengapa? Karena kita berpikir anugerah keselamatan itu kita terima dengan gratis, dengan cuma-cuma, sehingga kita kurang bersyukur, kurang menjaga baik-baik anugerah keselamatan kita tersebut, dan kita lupa bahwa anugerah keselamatan itu bisa terhilang dalam kehidupan kita ketika kita tidak lagi konsen, tidak lagi benar-benar menjaganya dengan baik. Anugerah yang dari Allah itu bukan melegalisasi semua keinginan kita yang bertentangan dengan firman-Nya. Kita berkata, aku sudah terima anugerah, berarti bebas melakukan segala sesuatu. Bukan demikian, Saudara. Karena apa? Karena keinginan kita itu tidak selaras dengan kekudusan Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa melegalisasi. Kita sudah terima anugerah keselamatan, kita boleh bertindak seenaknya dan sekehendaknya sendiri. Saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Israel, Saudara. Ketika mendapat anugerah yang begitu berharga, ketika mereka meminta makanan di padang gurun, Tuhan memberikan makanan yang sangat berharga, makanan yang turun dari surga. Tapi bangsa Israel tidak bisa menghargai pemberian anugerah Allah ini yang luar biasa ini dengan benar. Mereka masih bersungut-sungut, mereka masih rakus, Saudara, menerimanya seolah mereka berhak mendapatkan itu karena perut mereka lapar. Sehingga mereka mengambil seenaknya tanpa memedulikan bahwa itu adalah anugerah yang begitu berharga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari hari-hari terakhir ini kita sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan, anugerah keselamatan di dalam Dia, anugerah kehidupan ini. Dengan apa? Dengan ikut memelihara keselamatan yang ada pada diri orang lain. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri juga, tapi keselamatan orang lain. Dan ini kita bisa terapkan dalam situasi dunia, khususnya Indonesia saat ini, khususnya daerah kita masing-masing yang masih terdampak pandemi COVID-19. Jangan kita seenaknya sendiri, menganggap diri kita kuat, dan kita tidak mematuhi peraturan dari pemerintah tentang protokol
kesehatan. Ingat kehidupan kita ini, saudara. Kita perlu membawa keselamatan bagi orang lain juga, bukan keselamatan diri kita sendiri saja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari bersama-sama kita belajar bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menghargai anugerah Allah tersebut dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperkenannya dan menjadi orang-orang yang boleh masuk dalam kerajaan surga ketika nanti Dia datang kedua kali menjemput setiap kita. Mari kita baca nats kita, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin buat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, semuanya dituliskan oleh malaikat pada zaman akhir. Pada zaman akhir, kita hidup di zaman akhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan apa yang sudah terjadi bagi orang-orang yang mendahulu kita. Khususnya tadi Paulus menyinggung tentang kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengingat ada kalimat bijak yang berkata, guru yang terbaik adalah belajar dari pengalaman kegagalan dan juga keberhasilan, dan bisa menjadi satu evaluasi. Pengalaman, belajar, guru yang terbaik adalah belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan kita. Oleh karena itu, Paulus ketika menasihati jemaat di Korintus, Paulus mengutip, menerangkan apa yang terjadi pada bangsa Israel, supaya jemaat Korintus belajar dari kesalahan bangsa Israel, bahwasanya mereka tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita melihat Israel, maka Yesus pernah menyinggungnya. Yesus berkata demikian, saudara, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan nanti dari nas tadi kita baca, banyak dari mereka yang dibinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan benar. Disebutkan di ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Apa yang terjadi bagi bangsa Israel, yaitu mereka lebih mementingkan keinginan duniawi mereka, lebih mementingkan perut mereka, lebih mementingkan hawa nafsu mereka daripada yang memberi anugerah tersebut. Sang pemberi anugerah tersebut yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ini adalah satu relasi yang buruk antara
dengan umat ciptaan yang dikasihinya, umat ciptaan yang dipilihnya sebagai bangsa pilihan, saudara. Harusnya ini tidak terjadi dalam relasi komunikasi yang baik, tetapi karena bangsa Israel lebih memilih keinginan hati mereka untuk melakukan dosa, yaitu disebutkan penyembahan berhala, melakukan kejahatan, melakukan percabulan, dan itulah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, semua itu bisa menjadi contoh untuk diproyeksikan dalam kehidupan umat Allah masa kini, supaya jangan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel ini. Walaupun Allah itu menyertai mereka di dalam perjalanan mereka, namun respon mereka, kehidupan mereka senantiasa ada dalam dosa dan kesalahan terhadap Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup dalam dosa dan kesalahan terhadap Allah pasti akan mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, jangan mencobai Allah, dikatakan demikian. Allah itu sesungguhnya tidak ingin menyatakan murkanya kepada umat pilihannya, kepada Anda dan saya, orang-orang percaya. Tapi seringkali kita terus-menerus mencobai Allah. Terus-menerus mencobai Allah berarti meragukan pribadi Allah sendiri, yaitu keadilan dan kebenaran. Allah itu adil dan benar. Adil artinya yang salah ya dihukum, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan akan dihukum. Dan itulah kebenaran yang harus dipegang. Seringkali kita mencobai, masa Allah mau menghukum kita, murka pada kita? Bukankah kita orang percaya yang sudah melayani Dia? Dan itu adalah tindakan yang salah, tindakan yang tidak benar. Paulus berkata Israel harus menjadi satu peringatan untuk mengajarkan anugerah Allah itu seperti apa, dan sekaligus kegagalan Israel dalam merespon anugerah itu. Apa tuh anugerah Allah itu, Bapak Ibu? Anugerah Allah itu adalah kuasa perlindungan Allah yang harus kita respon dengan tanggung jawab, dengan cara hidup yang berkenan di hadapannya. Kuasa perlindungan daripada Allah. Kalau kita tidak merespon kuasa perlindungannya, kita berkata, aku sudah kuat, aku tidak perlu perlindungan Allah. Itu namanya respon yang salah. Artinya apa? Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan pasti lebih tahu bahwa kita ini lemah dan perlu dilindungi. Tapi kita berkata pada Allah, saya kuat, aku kuat, tidak perlu dilindungi. Ini adalah kontradiksi, perlawanan terhadap Allah. Yang kedua, anugerah Allah itu tidak bermaksud meniadakan segala keinginan, tetapi oleh anugerahnya keinginan kita disucikan dan kecenderungan untuk melanggar dari ketetapan Tuhan. Anugerah Allah itu bukan menghilangkan segala keinginan kita. Anugerah Allah itu ketika kita menyerahkan keinginan kita kepada Allah untuk disucikan dan dikuduskan, sehingga ketika kita melakukan keinginan kita jauh dari pelanggaran akan Allah, pelanggaran akan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena sudah disucikan dan dikuduskan, artinya diselaraskan dengan kehendaknya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita menghargai anugerah Allah tersebut? Yang pertama, kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang 5 katakan demikian, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Itu menunjukkan bahwa perkenanan Tuhan bukan bicara soal suara mayoritas, bukan bicara tentang apa yang lazim dalam hidup manusia, tetapi seharusnya bicara tentang apa yang sesuai dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali kita berkata kalau tidak sesuai dengan keadaan zaman, tidak sesuai dengan hal yang pada umumnya, yang lazim pada umumnya, kita dikatakan ketinggalan zaman, kita dikatakan kuper, kita dikatakan gaptek, gagap teknologi dan sebagainya, tidak up to date. Saudara, saya mau katakan firman Tuhan tetap up to date sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Dan itu terbukti, saudara. Sudah sungguh terbukti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selalu berulang pada zaman yang berbeda, saudara. Percayalah, apa yang dikatakan Alkitab menjadikan kita up to date sampai akhir zaman. Jangan takut dibilang ketinggalan zaman, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang dikatakan firman Tuhan, perkenanan
perkenanan Tuhan itu tidak berpihak kepada suara mayoritas, tidak berpihak kepada kebanyakan orang. Firman Tuhan berkata, Allah tidak berkenan pada bagian terbesar dari mereka. Jadi hanya sebagian kecil saja yang diperkenan oleh Tuhan. Bagian yang terbesar inilah yang dikatakan lebih lanjut, mereka dibinasakan, ditewaskan di padang gurun hanya gara-gara alasan seputar makanan, makan dan minum lahiriah saja, saudara. Dan ini penting menjadi peringatan bagi setiap orang-orang percaya pada saat ini. Ketika kita mati-matian mengejar yang fana, mengejar harta dunia ini, mati-matian mengejar makan dan minum, kita menjauh, semakin jauh dari perkenanan Tuhan sendiri. Hidup dalam perkenanan Tuhan artinya mengikuti tuntunan Tuhan. Mengikuti berarti kita mengetahui tuntunan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan dengan sungguh-sungguh yakin. Karena kita berkata di luar perkenanan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Oleh karena itu, mari saudara kejar perkenanan Tuhan. Martin Luther, seorang reformator, itu berkata demikian, bukan karena saudara berharga sehingga Allah mengasihi saudara, bukan karena kita ini berharga dan layak untuk dikasihi oleh Allah, saudara, tetapi Allah mengasihi Anda dan saya. Allah itu lebih dulu mengasihi Anda dan saya. Dan ketika kasih Allah itu kita terima, maka kasih itu menjadikan kita berharga di matanya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Oleh karena itu mari kita jangan berlelah hanya dianggap berharga dalam pandangan dunia. Anugerah Allah adalah perkenanan Allah yang layak kita terima dan menjadikan kita kembali menjadi bagian dan karya dari keselamatan. Hanya anugerah Allah yang memampukan kita menjadi bagian dari Allah, bagian dari rancangan keselamatannya itu bagi setiap kita. Yang kedua, bagaimana menghargai anugerah Allah? Kita harus hidup dalam keinginan yang suci, harus hidup dalam keinginan yang suci. Kita lanjutkan ayat 6, dikatakan demikian, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Menginginkan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hal-hal itu jahat, pasti hal-hal itu bukan hal yang suci, saudara. Hal-hal yang jahat berarti itu hal-hal yang najis dalam pemandangan Tuhan. Hal-hal yang jahat itu diingini oleh penguasa duniawi ini, yaitu iblis dan segala pengikut-pengikutnya. Untuk apa? Untuk menentang Allah. Allah melakukan hal yang baik, iblis musuh-musuh Allah melakukan hal yang jahat. Suatu pertentangan, hal-hal yang jahat pada intinya adalah menentang Tuhan, melawan Tuhan, berkebalikan dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita renungkan baik-baik. Setiap hal apapun, kalau kita menentang Tuhan dan firman-Nya pastinya, dan kehendaknya dan gerejanya sebagai biji matanya, jangan-jangan kita sudah jatuh melakukan pada hal-hal yang jahat dalam kadar-kadar yang tertentu. Maka kita harus siap sedia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis selalu menawarkan supaya kita mulai melirik kepada hal yang jahat, melakukan sedikit-sedikit hal yang jahat, supaya nanti lama-lama jadi bukit, supaya lama-lama kita tidak sadar bahwa kita ini prajurit yang ada dalam medan pertempuran. Akhirnya kita menjadi prajurit yang desersi, akhirnya menjadi prajurit yang keluar dari kesatuan korps kita lagi, dan akhirnya kita melepas senjata-senjata Allah dan berganti mengenakan senjata-senjata kejahatan, saudara. Oleh karena itu, kenakan selekat senjata Allah dalam kehidupan kita. Saudara bisa lihat senjata itu Allah itu adalah ketopong. Artinya kita mengenakan keselamatan di atas kepala kita. Baju sirahkan keadilan. Artinya apa? Membela yang benar, tidak pandang bulu, saudara. Kemudian apa? Berdoa selalu yang ada di pundak kita. Yaitu apa? Yaitu komunikasi dengan Allah. Berikat pinggangkan kebenaran. Yang memperkuat kita adalah kebenaran. Kebenaran didapatkan dalam firman Tuhan. Perisaikan iman untuk menangkis segala panas si jahat, untuk menangkis segala intimidasi dari iblis. Pakai perisai iman dan pedang roh, saudara. Karunia-karunia untuk menghancurkan dan berkasutkan
memberitakan Injil, yaitu kabar sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali keinginan kita, keinginan kita sendiri itu dinyatakan dalam satu bentuk di mana Allah menyetujui keinginan kita. Karena apa? Karena anugerah Allah. Sehingga kita berkata, saya sudah dikasih Allah, sehingga layak dong kita untuk mendapatkan satu keinginan yang tidak suci. Ini adalah hal yang salah, saudara. Bukankah Allah bisa menyucikan keinginan kita? Ini juga hal yang salah. Tapi keinginan itu muncul dari dalam diri kita, karena kita manusia yang punya kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk punya keinginan suci atau keinginan yang jahat. Oleh karena itu kita perlu terus-menerus merefleksikan diri kita, mengarahkan diri kita, supaya keinginan kita pun adalah keinginan yang suci, bukan keinginan yang jahat. Tadi di ayat-ayat terakhir kita berkata, kita melihat bahwa firman Tuhan menasehati. Paulus menasihati jemaat Korintus dengan kata jangan, supaya jangan kita menjadi penyembah. Janganlah kita melakukan percabulan. Jangan. Ada kata banyak jangan. Itu tidak bermaksud meniadakan keinginan kita. Kata jangan itu suatu ingatan bagi kita. Bukan berarti keinginan kita terus hilang dengan kata jangan. Peringatan kembali kepada kita, bagaimana kita merespon. Harusnya kita merespon dengan benar apa yang dinasehatkan, yang diingatkan tersebut. Keinginan tetap jalan terus, karena di dalam kita masih pakai darah dan daging dan hidup di dunia ini. Tapi mari perhatikan apa yang dinasihatkan oleh hamba-hambanya ini, dan arahkan keinginan kita kepada keinginan yang suci. Keinginan itu dinyatakan lewat ucapan dan perbuatan setiap kita, dan itu menjadi cerminan setiap kita. Seberapa jauh kita mengerti akan anugerah Allah tersebut, lewat ucapan dan tindakan kita, orang lain akan bisa menilai seberapa jauh kita memahami anugerah Allah tersebut. Filipi 4 ayat yang ke-6 katakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nats yang kita baca tadi berakhir dengan perkataan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut, protes, tidak puas. Sesuatu yang diberikan dianggap hal yang biasa saja, kurang ada rasa bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sungguh mau menghargai anugerah Allah, yang paling jelas katakan, mari hilangkan persungutan setiap kita, supaya kita sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Di akhir zaman ini, mari kita sungguh-sungguh menempatkan anugerah Allah sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling berharga, anugerah yang paling terbesar, yang paling berharga dalam hidup kita, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ketika kita tahu bahwa anugerah itu memberi perkenanan bagi setiap kita, maka kita harus membalas Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang suci, yang menyenangkan hatinya, yang menyatakan kerajaan Allah, yang menyatakan pribadinya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana menghargai anugerah Allah? Yang pertama, kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan, dan yang kedua, hidup dalam keinginan yang suci. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita, memimpin setiap kita di dalam kebenarannya yang tak berkesudahan, sampai Dia datang kedua kali menjemput setiap kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, memberi kekuatan bagi kami untuk terus hidup di dalam anugerah Allah, dengan menghargai, mengisinya, menyatakannya dalam hidup pribadi kami masing-masing, dengan berkata, aku ada hanya karena anugerah Tuhan. Aku ada seperti sebagaimana aku ada saat ini, semua atas perkenanan Tuhan, atas kasih karunia anugerah yang melimpah-limpah dalam hidup aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja menanamkan firman di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah-buah dalam hidup kami, dan banyak orang bisa melihat Kristus
Kristus yang nyata dalam ucapan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa meminta perkenanannya. Mari kita terus berdoa minta pengawalannya, supaya kita sungguh-sungguh menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan, dan kita sungguh-sungguh rindu membawa Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar kehidupan di dalam Tuhan kepada banyak orang, dengan menjadi contoh, menjadi teladan, hidup yang taat kepada setiap peraturan pemerintah, hidup dengan benar, hidup membawa keselamatan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa untuk pemerintah kita Indonesia ini, Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran Menteri, TNI, Polri, dan segenap lapisan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, eksekutif, yudikatif, legislatif, supaya mereka ada kesatuan hati di dalam membawa pemulihan bagi bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia dengan segera boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini, dan boleh segera mengentaskan perekonomian yang ada di bumi pertiwi ini menjadi bertumbuh kembali, menjadi hidup kembali, semua dalam koridor damai, sejahtera, dan sukacita ilahi bagi semua lapisan masyarakat, dalam kerukunan dan dalam kesatuan. Tidak ada keterpecah belahan di antara segala lapisan masyarakat. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menciptakan Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, Tuhan pun akan menjaga Indonesia tetap terus di dalam kemajemukannya, memuji dan menyembah Tuhan di dalam satu kerukunan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin segenap lapisan masyarakat supaya sungguh-sungguh memperhatikan dan menjaga diri dan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan di dalam segenap kegiatan yang mereka lakukan. Di dalam nama Yesus, kami bawa juga acara pemerintahan, acara negara ini, yaitu pilkada. Mari Tuhan tolong pimpin supaya ini berjalan dengan baik, dan seluruh masyarakat Indonesia terhindarkan dari pertambahan pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, kami semua bekerja sama untuk bertindak dengan benar, yaitu dalam koridor protokol kesehatan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pemerintahan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan yang bergerak di bidang medis. Tuhan berkati setiap mereka, lindungi setiap mereka di dalam pekerjaan mereka yang menjadi pahlawan untuk mengentaskan yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai setiap mereka. Kami berdoa buat rekan-rekan kami semua yang saat ini sedang sakit, sedang tidak enak badan. Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau Yehova Rafa yang memberi pemulihan bagi setiap kami yang berseru-seru dan memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami semua. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang offline maupun online, dalam tangan-Mu, dalam tangan pemeliharaanmu. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Engkau Allah yang mencukupinya dan memenuhinya, bahkan berlimpah-limpah oleh kekayaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembangunan finishing gereja baru kami Tuhan di kawasan industri Candi. Mari pimpin kami semua juga dalam proses kepindahan nantinya. Tuhan berkati dengan damai-Mu dan sukacita-Mu. Di dalam nama Yesus, semuanya dalam koridor perkenan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu saja. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang offline maupun online, mari kita bangkit berdiri, kita angkat dua tangan kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh kuasa Allah Roh Kudus
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.